Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu teori perilaku konsumen. Kelompok kami beranggotakan Fajar Bayu Afandi, Febriana DAC, Firman Rizi Ramadhani, Gilang Yuda Al Yahya. Mengapa sih orang-orang yang berpendidikan tinggi menghabiskan banyak uang untuk membeli informasi seperti buku, surat kabar, dan internet dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah? Dan mengapa perusahaan-perusahaan yang mempunyai daya monopoli lebih suka menjual produk dalam jumlah lebih sedikit dengan harga yang cukup tinggi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, ekonom mengembangkan pemahaman-pemahaman dan peralatan analisis mikroekonomi. Dengan peralatan itu, ilmu ekonomi mengamati perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen penting dibahas agar dapat memahami sisi permintaan barang dan jasa. Pengertian dan asumsi-asumsi utama. Teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pengertian dan asumsi-asumsi utama. Utilitas unity. Utilitas adalah manfaat yang diperoleh karena mengonsumsi barang. Utilitas merupakan ukuran manfaat suatu barang dibandingkan alternatif penggunanya. Utilitas sendiri ada dua, yaitu utilitas total. Total utility adalah manfaat total yang diperoleh dari seluruh barang yang dikonsumsi. Dan utilitas marginal, marginal utility, adalah tambahan manfaat yang diperoleh karena menambah konsumsi sebanyak 1 unit barang. Hukum pertambahan manfaat yang makin menurun. The law of diminishing marginal utility. Pada awalnya, penambahan konsumsi suatu barang akan memberikan tambahan utilitas atau manfaat yang besar. Tetapi makin lama, pertambahan itu bukan saja makin menurunkan menjadikan negatif. Gejala tersebut disebut hukum pertambahan manfaat yang makin menurun, the law of diminishing marginal utility atau LDMU. Konsistensi preferensi, transitivity. Konsep preferensi berkaitan dengan kemampuan menyusun prioritas pilihan agar dapat mengambil keputusan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada sosial, yaitu peran sosial dan status sosial. Selanjutnya ada budaya, adat, agama, ras, dan lain-lain. Yang ketiga ada pribadi atau personal, dari usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lain-lain. Yang terakhir ada psikologis, yaitu adanya gaya hidup. Jadi setiap orang memiliki perbedaan keadaan, makanya perbedaan tersebut juga mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya ada teori kardinal atau kardinal teori. Kepuasan seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Misalnya mata uang. Setiap tambahan 1 unit barang yang dikonsumsi akan menambah kepuasan yang diperoleh konsumen tersebut dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, pandangan antara besarnya utility menganggap bahwa besarnya utility dapat dinyatakan dalam bilangan atau angka. Yang terakhir, analisis kardinal menggunakan alat analisis yang dinamakan marginal utility atau pendekatan marginal. Yang selanjutnya, asumsi-asumsi dasar untuk teori konsumen yang menggunakan pendekatan kardinal. Yang A, kepuasan konsumsi dapat diukur dengan satuan ukur, yaitu satuannya util. Yang B, makin banyak barang dikonsumsi makin besar kepuasan. Yang C, terjadinya hukum the law of diminishing marginal utility. Pada tambahan kepuasan setiap satu satuan, setiap tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan konsumsi semakin kecil. Yaitu mula-mula kepuasan akan naik sampai dengan titik tertentu, namun tambahan kepuasan akan semakin turun. Hukum ini menyebabkan terjadinya downward sloping MU curve atau penurunan kurva MU-nya. Tingkat
kepuasan yang semakin menurun ini dikenal dengan hukum Gosen. Yang D, tambahan kepuasan untuk tambahan konsumsi 1 unit barang bisa dihargai dengan uang, sehingga makin besar kepuasan makin mahal harganya. Jika konsumen memperoleh tingkat kepuasan yang besar, maka dia akan mau membayar mahal. Dan sebaliknya, jika kepuasan yang dirasa konsumen rendah, maka dia hanya akan mau membayar dengan harga murah. Pendekatan kardinal biasa disebut dengan daya guna marginal. Selanjutnya ada contoh total utility dan marginal utility untuk konsumsi buah mangga dalam 1 hari. Yang pertama ada kuantitasnya 0, total utility-nya 0 dan marginal utility-nya enggak ada. Yang selanjutnya kuantitasnya 1, total utility-nya meningkat dan marginal utility-nya meningkat. Yang kedua, kuantitasnya 2, marginal utility-nya meningkat namun marginal utility-nya menurun. Ini di samping ada contoh kurva total utility dan kurva marginal utility. Hubungan TU dan MU ditunjukkan dengan TU akan meningkat bila mana MU-nya lebih dari 0 yaitu positif dan TU maksimum pada saat MU sama dengan 0. Selanjutnya TU akan menurun jika MU kurang dari 0 atau negatif. Teori ordinal atau ordinal teori. Menurut teori ordinal, kegunaan tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan. Sebagaimana kita menilai kecantikan atau kepintaran seseorang. Untuk menjelaskan pendapatnya, teori ordinal menggunakan kurva indiferensi atau indifference curve. Kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi 2 macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Kurva indiferensi. Kurva indiferensi adalah kurva yang menghubungkan titik-titik berbagai kombinasi antara 2 barang yang dapat memberikan kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Ciri-ciri kurva indiferensi. 1. Semakin ke kanan atas atau menjauhi titik origin, semakin tinggi tingkat kepuasannya. 2. Kurva indiferensi tidak berpotongan satu sama lain. Dan 3. Kurva indiferensi menurun dari kiri atas ke kanan bawah, downward sloping, dan cenderung ke titik origin, convex to origin. Kurva garis anggaran atau budget line curve. Kurva garis anggaran adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi 2 macam barang yang membutuhkan anggaran yang sama besar. Misal, garis anggaran dinotasikan sebagai BL, sedangkan harga sebagai P. Jadi PX untuk X dan PY untuk Y, dan jumlah barang yang dikonsumsi adalah Q. Atau QX untuk X dan QY untuk Y. Maka PL sama dengan PX kali QY, PX kali QX plus PY kali QY. Reaksi terhadap perubahan harga barang. Keseimbangan yang dicapai dapat berubah karena pendapatan nyata berubah. Jika pendapatan nyata meningkat, konsumen dapat menaikkan tingkat kepuasannya. Dan juga kebalikannya. Kurva harga konsumsi atau price consumption curve. Perubahan harga salah satu barang menyebabkan rasio harga berubah. Akibatnya barang yang harganya turun atau naik menjadi relatif lebih murah atau mahal dibanding barang lainnya. Pada gambar kurva di samping disimpulkan pada saat barang X makin murah, permintaan terhadap X makin bertambah. Penurunan kurva permintaan atau demand curve. Kurva ini ada karena adanya kurva harga konsumsi, yang dimana jika barang X makin murah, permintaan terhadap X makin bertambah dan dapat diturunkan. Kurva permintaan individu atau individual demand curve. Penurunan kurva permintaan diturunkan dalam batasan 3 asumsi. 1. Konsumen berada pada kondisi keseimbangan. 2. Pendapatan nominal tidak berubah. 3. Harga nominal barang lain tidak berubah. Efek substitusi atau substitution effect dan efek pendapatan income effect. Ketika kita mengatakan bahwa jika harga barang turun, maka permintaan terhadapnya bertambah atau sebaliknya.
Yang terlihat sebenarnya adalah total interaksi antara kekuatan pengaruh, perubahan pendapatan, dan perubahan harga terhadap keseimbangan konsumen. 1. Efek substitusi. Harga relatif menjadi murah, sehingga bila konsumen bergerak pada tingkat kepuasan yang sama atau kurva indiferen awal dan pendapatan nyata dianggap tetap, maka konsumen akan menambah jumlah konsumsi barang yang harganya menjadi relatif lebih murah dan mengurangi jumlah konsumsi barang yang harganya menjadi relatif lebih mahal. 2. Efek pendapatan. Pendapatan nyata berubah menyebabkan jumlah permintaan berubah juga. Jika perubahan ini dilihat dari sisi harga barang lain dan pendapatan nominal dianggap tetap, kita akan melihat efek pendapatannya. Berikut merupakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang teori perilaku konsumen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.